Media bimbingan dan konseling adalah segala sesuatu yang dapat membantu proses penyampaian pesan, di mana pesan tersebut dapat membantu konselor semakin memahami dirinya sendiri ataupun juga menyelesaikan masalahnya. Media mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan juga indera. Karena dengan media, bimbingan dan konseling tidak hanya terjadi di dalam kelas saja, tapi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Selain itu, media juga membuat proses bimbingan dan konseling terasa lebih menyenangkan dan interaktif, karena berbagai macam jenis media yang menarik dan tidak membosankan. Nah, apa saja sih media dalam bimbingan dan konseling? Yang pertama, media grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Media grafis contohnya adalah diagram, bagan, ataupun grafik yang menyajikan suatu informasi dalam bentuk angka-angka, kalimat, kata-kata, ataupun simbol dan gambar. Nah, contohnya adalah struktur organisasi di dalam kelas. Kemudian media dengan bahan cetak, contohnya adalah koran, majalah, ataupun buku-buku teks yang berisi gambar-gambar. Selain itu, media dengan gambar diam, contohnya poster, brosur, ataupun papan bimbingan. Nah, yuk kita sama-sama lihat apa media selanjutnya. Yang kedua adalah media proyeksi diam. Jadi, media proyeksi diam ini dapat berupa media visual seperti pesan yang proyeksinya tidak memiliki banyak gerakan atau tidak bergerak. Beberapa jenis contoh dari media proyeksi diam dapat berupa seperti PowerPoint pada sistem pembelajaran anak-anak di sekolah. Jadi dengan adanya PowerPoint memungkinkan anak mencatat beberapa poin-poin penting saat penjelasan dari guru, dan juga membuat sistem pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Mungkin itu saja, kelas selanjutnya dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Nah, media audio. Nah, jadi media audio itu adalah alat media yang isi pesannya itu cuma bisa diterima dengan indera pendengaran. Jadi kayak suara dan bunyi untuk penyampaian materi ataupun cerita itu akan direkam dengan alat suara. Nah, hasil rekaman tersebut itu akan didengarkan oleh peserta. Contohnya seperti podcast. Kan podcast itu sifatnya rekaman. Terus juga bisa diputar berulang kali. Kayak terserah aja tuh mau diputar di mana, kayak di mana aja, kapan aja tuh, pokoknya terserah karena itu sifatnya rekaman. Terus juga di dalam podcast itu tanpa melihatkan mimik wajah yang ada di dalam cerita tersebut, kayak hidungnya, kayak matanya, pokoknya fisiknya. Jadi kita cuma mendengarkan suara dari pengarang cerita tersebut, seperti itu. Nah, media selanjutnya dalam bimbingan konseling itu ada yang namanya media film. Media film yaitu serangkaian gambar diam yang meluncur secara cepat dan diproyeksikan sehingga dapat menimbulkan kesan hidup dan bergerak. Nah, film-film di sini yang biasa digunakan itu ada film pendek ataupun film panjang. Nah, dalam film ini yang diambil yaitu film-film yang terdapat pesan positif ataupun pesan edukatif bagi konseli. Nah, biasanya media film ini sering digunakan dalam bimbingan kelas besar ataupun bimbingan klasikal. Nah, selain bimbingan media film, ada juga media-media lainnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Jadi presentasi ini yaitu kelima, jadi kelompok multimedia. Jadi kelompok multimedia ini secara garis besar saja multimedia bisa kita artikan yaitu berbagai jenis bahan belajar yang membentuk seperti audio, terus itu audio visual, setelah itu cetak. Sedangkan itu ada juga yang namanya multimatch. Jadi multimatch ini merupakan gabungan dari beberapa jenis proyeksi visual yang digabung lagi dengan komponen audio yang kuat. Jadi sehingga dapat diselenggarakan pertunjukan besar cocok untuk penyajian di suatu auditorium atau ruangan yang luas. Jadi kita bisa melihat secara audio visual. Ini contohnya itu contohnya film atau film panjang, film pendek gitu. Kelebihan multimedia, jadi siswa yang memiliki pengalaman yang beragam dari segala media. Yang kedua, dapat menghilangkan kebosanan siswa karena media yang digunakan lebih bervariasi. Kenapa jadi bervariasi? Karena yang namanya kita memainkan audio, memainkan visual. Jadi kan kita sendiri yang bikin video atau film itu kan bagaimana semenarik mungkin, sebagus mungkin, dan sekece mungkin ya gitu. Jadi
Namun dibalik kelebihan itu tetap ada kelemahan. Jadi kelemahan multimedia ini yang pertama, biaya cukup mahal. Biaya cukup mahal apa? Jadi karena ada audio visual. Jadi misalkan audio, kita butuh alat untuk merekam yang bagus. Setelah itu ada yang visual. Ke visual kan kita main kamera. Kita harus membutuhkan kamera yang bagus, lensa yang bagus. Setelah itu memori yang bagus. Jadi di titik kalau kita kalau hasil yang bagus, kita harus mengeluarkan dengan equipment yang bagus juga. Setelah itu memerlukan perencanaan matang atau tenaga yang profesional. Maksudnya ini kembali lagi yang sering kita dengar ada namanya man behind the gun. Jadi sebagus-bagusnya kamera, sebagus-bagusnya equipment, tetap orang di belakang adalah yang terpenting. Jadi orang profesional otomatis bayarannya pasti mahal. Yang pertama, yang kedua, kita pasti meluangkan waktu untuk bertukar pikiran, mencari temanya bagaimana, konsepnya bagaimana, untuk hal apa, untuk hal perencanaan apa yang ingin dibuat video itu tersebut. Sekian dari saya. Setelah ini dipresentasikan dari teman saya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut yang ke-6, ada media objek. Media objek di sini berupa media 3 dimensi dalam pemberian informasi layanan pada bimbingan konseling. Misalnya pada bimbingan karir, jadi medianya itu berupa replika pohon atau bisa kita sebut sebagai pohon karir, yang dimana memberikan informasi tentang prospek karir mereka setelah lulus dari jenjang pendidikan. Misalnya saya ada pohon terbagi menjadi 3 cabang. Yang cabang pertama ada pendidikan IPS, yang cabang kedua ada pendidikan IPA, terus yang ketiga ada pendidikan agama atau bidang agama. Jadi pada bidang yang pertama, pada bidang IPS, jadi program studi mereka ambil IPS. Jadi prospek karir mereka akan menjadi seorang guru, seorang akuntansi, seorang manajemen, dan lain sebagainya. Dan pada cabang yang kedua, yaitu program studi IPA, jadi prospek karir mereka akan menjadi seorang dokter, perawat, apoteker, dan lain sebagainya. Terus yang pada cabang yang ketiga, prospek karir mereka akan menjadi seorang dai, seorang yang ahli sastra Arab, seorang yang ahli dalam ilmu hadis, dan sebagainya. Jadi pada media objek di sini, contohnya dalam bimbingan konseling, yaitu pada bidang layanan karir, yaitu bisa berupa replika pohon karir. Oke, selanjutnya akan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Media yang terakhir adalah media interaktif. Nah, jadi media interaktif ini adalah media yang menggabungkan antara teks, video, audio, grafik, dan animasi untuk menyampaikan suatu informasi dan pesan melalui media elektronik seperti HP, komputer, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari media interaktif itu sendiri, yang pertama, kalau dari teks, itu bisa dari Google Form, dari e-learning, dari SMS, dari WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau dari video dan animasi, ini bisa dari konten YouTube, konten TikTok, konten Instagram, konten Facebook, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ada dari grafik. Kalau grafik ini bisa dari PowerPoint dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih.